Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa la haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, pada hari ini kita sama-sama bisa dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun dengan menggunakan media yang terbatas, yakni menggunakan media Zoom atau menggunakan media online, namun tidak mengurangi semangat kita untuk selalu dan selalu menuntut ilmu, karena menuntut ilmu itu adalah perintah Allah melalui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini kita akan melanjutkan kembali materi yang kemarin sudah kita berikan kisi-kisinya, yakni terkait dengan materi rukun dan syarat dalam pernikahan. Izinkan kami untuk melakukan share screen. Oke, baik. Mungkin adik-adik sekalian bisa melihat, bisa memantau dan bisa memandang kira-kira terkait dengan apa yang akan kita sampaikan atau materi apa yang akan kita uraikan di hari ini. Hari ini kita akan menyampaikan materi terkait dengan di dalam pengantar fikih munakahat. Materi yang akan kita sampaikan adalah materi mengenai rukun dan syarat dalam pernikahan. Kita awali dari penjelasan mengenai rukun pernikahan terlebih dahulu. Eh, bisa diketahui bahwa kemarin kita sudah memberikan sedikit dari kisi-kisi bahwa rukun pernikahan itu tuh terbagi menjadi 5. Yang pertama itu adalah adanya wali dalam pernikahan. Apa itu wali? Nanti akan kita jelaskan apa-apa saja yang dimaksud dengan wali dalam pernikahan. Jadi wali itu bukan artinya seperti waliullah atau cerita orang-orang soleh sebagaimana yang pernah kita ceritakan. Kemudian bukan juga wali itu seperti wali band ya, bukan ya. Jadi wali ini adalah orang-orang yang memang memiliki jalur nasab atau memiliki kewenangan untuk menikahkan anak perempuannya atau saudara perempuannya. Nah, siapa-siapa saja mereka nanti insya Allah akan kita bahas selanjutnya. Jadi harap bersabar. Kemudian selanjutnya di antara rukun pernikahan adalah adanya calon mempelai daripada suami. Nah, di sini kalau misalkan kita berbicara masalah calon suami, tentu ada beberapa syarat dan ketentuannya. Tidak semua suami, tidak semua orang itu tuh bisa menjadi suami. Tidak semua orang itu tuh dia itu tuh layak menjadi seorang suami. Nanti kita akan bahas secara menyeluruh. Kemudian ada di antara rukun pernikahan ini adalah siapa tadi? Calon istri. Nah, kalau misalkan kita berbicara calon istri itu tuh ya berarti siapa yang akan menjadi pendamping daripada si lelaki tersebut. Kemudian adanya 2 orang saksi. Nah, kalau kita berbicara lagi membahas lebih dalam siapa itu 2 orang saksi, apa saja persyaratannya nanti akan kita jelaskan. Kemudian ada yang namanya syigat atau yang namanya ijab kabul. Oke, baik. Selanjutnya kita akan membahas dulu mengenai apa itu yang dimaksud dengan wali. Nah, di sini dijelaskan bahwa wali nikah secara umum itu bisa diartikan sebagai orang yang berhak, orang yang pantas, orang yang memiliki hak untuk menikahkan anak perempuan dengan seorang laki-laki yang menjadi pilihan daripada si anak perempuan tersebut. Jadi nggak sembarangan yang menjadi wali ini. Bagaimana misalkan seandainya ada seorang wanita yang dia itu tuh ngotot ingin menikah namun orang tuanya tidak mengizinkannya. Kemudian kita dengarlah istilah atau terkenallah dengan istilah nikah lari. Nah, nikah lari itu tuh apakah ada saksinya? Apakah ada walinya? Dan bagaimana prosedur dalam pernikahan yang mana mereka tuh tidak memiliki wali nikahnya? Nah, itu seperti apa? Tentu hal ini menjadi pertimbangan atau menjadi koreksi bagi kita bersama. Apakah orang yang menikah yang tidak ada walinya itu tuh sah atau tidak? Padahal kita mengetahui bersama bahwa yang namanya wali ini merupakan rukun yang pertama. Nah, untuk itu menjadi koreksi bagi kita, artinya di tengah
arus yang luar biasa daripada kemajuan zaman saat ini, yang mana anak pun berani menentang dan menantang orang tuanya. Nah, di sini menjadi renungan bagi kita bersama. Kemudian, nah di sini akan kita sampaikan apa-apa saja yang menjadi syarat wali dalam pernikahan. Nah, di sini kita sebutkan ada 5, yang mana 5 itu memiliki anak. Memiliki anak atau memiliki turunan daripada syarat wali nikah. Yang pertama, wali nikah itu harus beragama Islam, itu mutlak. Bapaknya misalkan non muslim, atau bapaknya dia itu tuh pindah agama, atau dia ini nih anak yang mana anak perempuannya ini mualaf, maka dia tidak bisa dinikahkan oleh bapaknya. Maka walinya itu langsung berpindah kepada orang yang paling dekat tingkatannya, misalkan bapaknya meninggal, atau misalkan saudaranya itu tuh tidak mau atau enggan menikahkan dia, maka tetap dia tidak bisa menikahkan dirinya sendiri kecuali menggunakan wali, dan walinya itu tuh berpindah kepada wali wali hakim. Kemudian selanjutnya, yang kedua, syarat yang kedua adalah balik. Nah, balik ini tentu kalau misalkan seorang anak yang dia itu tuh dinikahkan, yang menikahkannya adalah ayahnya tentu sudah balik kan. Nah, ini ada kasus yang mana yang menikahkannya ini adalah saudaranya. Karena ayahnya dan kakeknya itu sudah berpulang ke rahmatullah. Kemudian karena tidak ada lagi yang menjadi wali terdekat ya kecuali saudaranya, maka saudaranya lah yang menikahkannya. Namun ketika saudaranya tersebut masih dalam keadaan belum balik, umurnya misalkan masih 8 tahun, apakah bisa menikahkan saudaranya? Tentu tidak bisa. Dan itu urutan perwaliannya akan berpindah kepada orang lain. Kemudian yang ketiga adalah berakal. Nah, kalau berakal ini nih bisa dikatakan begini, dia itu tuh bukan orang yang idiot, bukan orang yang gila, bukan orang yang, bisa dikatakan bukan orang yang memiliki keterbelakangan mental. Maka kalau ada orang yang memiliki keterbelakangan mental di sini, tentu itu menjadi cacat dalam perwalian dia dan akan beralih perwalian tersebut kepada orang lain. Kemudian yang keempat adalah merdeka. Ya, jadi yang dimaksud dengan merdeka di sini dia itu bukan budak. Namun pernah kita jelaskan sebelumnya bahwa yang namanya perbudakan itu sudah dihapuskan dengan datangnya Islam. Nah, yang kelima adalah sesuai dengan urutan-urutan wali. Jadi perlu diberikan catatan di sini bahwa wali itu nggak sembarangan. Ada urutannya, dan ketika ada urutan yang terdekat itu tuh masih ada, tidak sah dia dinikahkan oleh orang lain yang dia itu tuh masih ada urutan wali yang terdekat, kecuali walinya itu tuh adol atau menyatakan dia tidak mau menikahkan. Dan ketika diajukan ke pengadilan, si anak perempuan tersebut mengajukan ke pengadilan dengan gugatan wali adol atau permohonan wali adol, jadi hak perwaliannya akan berpindah kepada orang lain. Nah, dalam mazhab Syafi'i, urutan wali itu adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama itu ayah kandung, bapak. Itu wali yang paling utama sudah. Tidak bisa bayar kayak gimana pun dia mau menikahkan dirinya sendiri misalkan, nggak bisa. Bapak itu paling utama. Kemudian yang kedua, bapak tidak ada atau bapak dalam keadaan uzur, tidak bisa atau tidak mampu menikahkan, maka hak pernikahan itu tuh diserahkan kepada kakek atau ayah daripada ayah, bapaknya bapak. Bisa nggak kalau misalkan kakek tapi dari pihak ibu? Nggak bisa. Karena wali itu sifatnya dia itu tuh jalurnya itu jalur laki-laki semuanya itu tuh dari saudara ayah, orang tua ayah dan lain sebagainya. Maka seorang wanita itu wajib membina hubungan yang baik kepada ayahnya beserta keluarga ayahnya. Kalau dia membina hubungan yang buruk atau misalkan hubungannya tidak baik-baik saja, tentu akan mengalami kesulitan apabila dia menikah. Nah, kemudian saudara. Nah, ini urutan yang ketiga, yaitu kakak atau adik laki-laki yang dia itu tuh seayah dan seibu. Nah, ada catatan lagi, kalau misalkan dia itu tuh hanya saudara seayah dan bukan saudara seibu, apakah boleh? Boleh. Tapi kalau dia itu saudara seibu, bukan saudara seayah, walaupun dia laki-laki saudaranya, tetap tidak boleh. Karena jalurnya itu adalah jalur seayah atau dari urutan ayah. Kita mengetahui sendiri kan, yang namanya nasab itu tuh menyambung itu kepada bapak, kepada ayah. Kita misalkan memiliki suku, saya bersuku Banjar, ibu saya bersuku Kutai, bapak saya bersuku Banjar, maka saya dianggap orang Banjar, walaupun saya kesehari-hariannya menggunakan bahasa Kutai. Nah, seperti itu. Nah, nasab saya tetap menggunakan nasab atau mengikuti jalur nasab daripada bapak, yaitu Banjar. Nah, kemudian yang keempat, ada yang namanya anak laki-laki dari saudara yang seayah. Anak laki-laki dari saudara yang seayah itu kalau misalkan tadi sudah kita sebutkan ya, seayah dan seibu. Nah, kalau misalkan seayah dan seibu itu keponakan. Cuman perlu diperhatikan ya.
ada yang mengatakan bahwa antara keponakan dengan saudara itu masih masih kuat saudara ya. Jadi misalkan saudara ini tidak ada, sudah berpulang, nauzubillahi min dzalik. Saudara laki-laki ini, kemudian saudara laki-laki kita itu tuh ada anak atau keponakan kita lah bahasanya itu. Ada keponakan kita yang mana dia itu tuh sudah balik. Nah, itu bisa dijadikan wali ya dalam pernikahan. Kemudian kalau mereka semua itu tidak ada, langsung naik ke atas yaitu ke jalur paman atau saudara kandung daripada bapak. Nah, seandainya saudara kandung daripada bapak tidak ada, lalu berpindah menjadi sepupu atau saudara laki-laki, anak daripada saudara laki-laki ayah, yaitu anak daripada paman. Tapi ini jarang memang, jarang. Biasanya kalau sudah sampai paman tidak ada, biasanya langsung berpindah kepada wali hakim itu yang kami ketahui. Kemudian, nah di sini kita akan menjelaskan terkait dengan penjelasan mengenai wali hakim. Nah, dijelaskan bahwa di sini kita selesaikan dulu slide-nya. Nah, wali hakim, apa sih yang disebut dengan wali hakim? Nah, di sini ada penjelasannya. Wali hakim itu adalah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah. Jadi perlu diperhatikan bagi para mahasiswa khususnya. Yang namanya wali hakim itu bukan wali-walian, bukan orang yang kita tunjuk, om bisakah jadi wali hakim? Enggak kayak gitu. Atau orang yang dia itu tuh menyatakan dirinya, saya bersedia dan bisa menjadi wali hakim. Enggak kayak gitu. Prosedur dalam hukum Islam, fikih maksud kami, ataupun dalam hukum negara, wali hakim itu ditunjuk oleh negara, wali hakim itu ditunjuk oleh pemerintah. Yang mana di sini ditunjuknya kepada kepala kantor urusan agama. Nah, jadi wali hakim ditunjukkan kepada mereka dan kepala kantor urusan agama inilah yang bisa menikahkan seorang yang dia tuh tidak memiliki wali. Nah, di situ perlu diperhatikan. Jadi nggak sembarangan. Kalau kita ingin menjadi wali atau wali hakim itu nggak sembarangan. Nah, kemudian syarat boleh menggunakan wali hakim itu ada 6 perkara. Tadi kita sudah sampaikan kan, jadi nggak sembarangan dia itu berpindah kepada wali hakim. Yang pertama, si wali nasabnya atau urutan walinya itu tuh tidak diketahui. Bahasa kitanya tuh gini, yang disebut dengan tidak diketahui itu tuh bisa dikatakan dia ini kita tidak tahu dia itu tuh dalam keadaan hidup atau dalam keadaan mati, dia tidak diketahui. Nah, tidak diketahui dalam keadaan hidup atau dalam keadaan mati. Ini nggak tahu nih ini. Itu yang dimaksud dengan tidak diketahui. Hidupnya, matinya nggak jelas. Nah, adapun hilang, kalau hilang ini nih ada rasa atau ada feeling yang kuat, ada perasaan kita yang kuat yang memperkirakan si orang ini, si walinya ini nih masih hidup, tapi hilang, wujudnya tidak ada di depan kita. Nah, ini perbedaan antara tidak diketahui dengan hilang itu ya. Kemudian yang ketiga, misalkan si walinya tuh pergi umroh atau pergi naik haji dan kebetulan waktu itu juga sudah ngebet mau nikah, maka bisa berpindah perwalian tersebut dan ternyata seluruh walinya tidak ada, maka akan berpindah kepada wali hakim. Kemudian misalkan sedang bepergian jauh atau merantau, walinya itu menjadi TKI misalkan, menjadi tenaga kerja Indonesia yang ada di luar negeri dan tidak memungkinkan untuk pulang, maka itu bisa menjadi wali hakim. Kemudian yang kelima misalkan nauzubillah si walinya itu dipenjarakan ada suatu kasus yang menimpa dirinya dan harus dihukum. Maka itu bisa menjadi wali. Dan yang terakhir adalah gila. Nah, kalau misalkan kita berbicara masalah gila ini eh, sesuatu yang disebut dengan penyakit ya. Maka kenapa dia tidak bisa menjadi wali? Karena dikhawatirkan ketika dia mengikrarkan ijab kabul, apalagi menyampaikan ijab kepada si calon mempelai laki-lakinya itu tuh tidak dalam keadaan serius, dalam keadaan main-main dan lain sebagainya. Padahal ini sesuatu yang sakral. Nah, kita lanjut dulu. Kemudian, nah kita membahas masalah calon suami. Tadi kita bahas sudah wali, kita anggap tuntas pembahasannya kan. Yang kedua, calon suami. Nah, siapa itu calon suami? Calon suami itu tuh secara secara bahasa kita tuh laki-laki yang akan menikahi si wanita tersebut. Nah, itu dah. Nah, di sini kita langsung menyampaikan saja syarat-syarat daripada calon suami. Nah, di sini kita selesaikan dulu slide-nya. Nah, ada beberapa syarat ingin menikahi seorang wanita tersebut.
Di antara syarat calon suami itu diantaranya adalah yang pertama calon suami itu tuh harus beragama Islam dan ini sifatnya wajib. Apabila seorang calon suaminya itu tuh beragama non-Muslim, maka tidak diperbolehkan. Walaupun misalkan ada aturan ataupun ada undang-undang negara Indonesia yang dia itu tuh memperbolehkan itu berdasarkan misalkan yang dilakukan oleh pengadilan negeri yang ada di mana misalkan ada jurisprudensinya, tetap hukum Islam mengharamkannya. Harus satu agama. Nah, kemudian yang kedua, terang, jelas atau pure, bahasanya itu pure ya, jelas bahwa si laki-laki ini nih memang laki-laki. Suaminya itu memang betul-betul laki-laki calonnya itu. Dan orangnya itu tuh diketahui tertentu, jelas orangnya. Tidak samar-samar, tidak abu-abu. Yang ketiga, calon suami itu jelas halal untuk dikawin dengan calon istri dan calon laki-laki tersebut tahu dengan calon istrinya. Artinya bukan menjadi suatu mahram, bukan terhalang oleh sesuatu apapun itu. Misalkan dia ini nih ternyata ditelusuri, oh ternyata dia ini ada saudara seibu, misalkan nauzubillah min zalik. Nah, ini yang diharamkan ya, apalagi misalkan saudara kandung itu kan terhalang jadinya. Haram untuk dinikahi. Nah, kemudian yang keempat, calon suami rela untuk melakukan perkawinan itu artinya tidak dipaksa, tidak di apa ya, diiming-imingi sesuatu untuk menikahi si wanitanya. Nah, itu. Tidak sedang melakukan ihram. Kalau misalkan masih melakukan ihram, selesaikan dulu ihramnya. Jadi jangan ketika seseorang melaksanakan ibadah haji atau melaksanakan ibadah umrah masih ihram, dia melakukan akad nikah, jangan. Jangan. Nah, selanjutnya tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istrinya, misalkan dia nikah dengan wanita si A. Kemudian si A itu tuh dia itu memiliki saudara perempuan si B. Nah, dia itu tuh ingin berpoligami, menikah lagi dengan si B ini nih, si saudara kandung daripada si A itu tuh. Nah, itu tidak boleh karena memadu. Istri tersebut dimadu dengan wanita lain yang masih memiliki hubungan mahram ya atau hubungan saudara dengan sesama wanita tersebut. Kemudian tidak mempunyai istri empat. Kalau punya istri empat mau nambah lagi jangan. Ya, ya. Cuman walaupun begitu, kami menyarankan kepada adik-adik sekalian cukup asas monogami itu dipegang. Itu asas monogami itu dipegang. Itu saran kami. Lanjut. Kemudian kita membahas mengenai masalah calon istri. Nah, siapa-siapa aja yang apa-apa saja maksud kami yang menjadi syarat dalam seorang istri untuk dinikahi. Nah, di sini kita jelaskan. Oke. Calon istri itu siapa? Ya wanita, wanita yang dijadikan istri nantinya oleh si calon suami atau si laki-laki tersebut. Syaratnya apa? Yang pertama beragama Islam, sudah kita jelaskan. Kalau beragama Islam itu sudah jelas, tidak bisa dia menikahi yang beragama non-muslim atau tidak seagama, hindari itu. Jangan berdasarkan atau beralasan cinta saja jadi melakukan pernikahan beda agama. Jangan, ya. Dan itu saran kami, mudah-mudahan bisa diikuti dengan baik karena ini terkait dengan masalah keimanan juga nanti. Nah, kemudian terang bahwa ia itu tuh wanita. Terang dan jelas bahwa ia ini adalah wanita, bukan bencong. Nah, atau bukan dia ini nih apa namanya? Gay misalkan nauzubillah, gay. Nah, jika banci atau kelamin ganda, nah jadi di dalam fikih itu ada yang namanya banci atau kelamin ganda atau bisa dikatakan bahasa ilmiahnya disebut dengan hermafrodit. Kalau hermafrodit, maka wanita tersebut atau si banci tersebut dilihat kecenderungan syahwatnya. Dia itu tuh syahwatnya itu tuh suka dengan sesama, suka dengan laki-laki atau suka dengan wanita. Walaupun postur tubuhnya, bagian-bagian tubuhnya mirip dengan apa ya jenis kelamin tertentu, misalkan dia mendekati ke cewek misalkan, tapi dia itu tuh misalkan rasanya itu tuh keinginan dia itu tuh ke cewek, kecenderungan syahwatnya ke cewek, maka dia dihukumkan cowok. Nah, itu ada pembahasan khusus memang terkait dengan masalah banci itu tadi. Kemudian yang ketiga, wanita itu tentu orangnya, jelas orangnya. Jadi bukan apa ya, membeli kucing dalam karung. Makanya kenapa ketika seseorang itu tuh mengkhitbah itu disunnahkan atau bahkan diharuskan untuk membuka cadarnya apabila wanita tersebut bercadar agar jelas orangnya itu tuh yang kayak gimana. Kemudian yang keempat, halal bagi calon suami. Artinya bukan orang yang haram untuk dinikahi, bukan tantenya nauzubillah atau bukan orang yang dia itu memiliki hubungan mahram dengan si si calon mempelai laki-laki tersebut. Kemudian wanita tersebut tidak berada dalam ikatan perkawinan, bukan bini orang,
bukan juga baru dicerai yang belum masa iddahnya selesai. Nah, itu harus diperjelas ya, diperjelas status daripada wanita tersebut. Tidak dipaksa dan tidak sedang dalam keadaan ihram. Sudah kita jelaskan sama seperti yang calon mempelai laki-laki tersebut. Kemudian selanjutnya akan kita bahas saksi. Nah, saksi di sini apa itu saksi? Saksi adalah orang yang mana dia mengetahui, dia bukan pelaku, tapi dia mengetahui dan melihat sendiri suatu peristiwa atau kejadian. Yang mana dalam hal ini adalah suatu peristiwa atau kejadian akad nikah. Nah, di sini kita jelaskan ada beberapa syarat yang harus dipenuhi ketika menjadi seorang saksi. Yang pertama, minimal saksi itu dua orang. Dua orang. Jadi tidak sah kalau misalkan ada saksi itu tuh yang hanya satu orang, misalkan ini walinya satu, kemudian mempelai laki-lakinya satu, kemudian mempelai wanitanya misalkan ditaruh di belakang, kemudian ada saksi cuma satu orang, tidak sah. Nah, jadi yang sembarangan, ya, tidak sah akad nikahnya itu. Kemudian yang kedua, laki-laki. Nah, dua orang itu tuh laki-laki. Seandainya yang hadir itu tuh cewek semua yang hadir dalam prosesi akad nikah, tapi tidak ada laki-laki satu orang pun atau laki-lakinya cuma satu, maka tetap tidak sah. Harus ada paling tidak perwakilan dua orang laki-laki yang muslim yang dia itu tuh adil. Nah, di sini keadilan saksi itu loh yang paling penting. Adil itu tuh seperti apa? Bahasa kitanya tuh gini, adil itu dia itu tuh terhindar daripada perbuatan fasik, tidak mengekalkan dosa-dosa kecil dan tidak melakukan dosa-dosa besar. Itu adil. Makanya biasanya kan kebanyakan daripada masyarakat kita apabila dia mau menikah, dia akan mengundang orang yang kita ketahui adalah orang yang soleh, orang yang alim untuk menghadiri akad nikah kita. Nah itu biasanya mereka, ini kalau orang-orang kayak gini mereka paham bahwa yang namanya adil itu merupakan salah satu di antara syarat di antara rukun. Nah, salah satu bagian syarat dalam rukun pernikahan. Kemudian akil balik, yaitu orang itu sudah dalam keadaan dewasa misalkan, tidak terganggu ingatannya, pikun misalkan. Nah, tidak tunarungu atau tuli dan memahami lafaz ijab, kabul artinya dia itu tuh mendengar. Maka dijelaskan bahwa saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah serta menandatangani akta nikah pada waktu dan di tempat akad nikah tersebut dilangsungkan. Nah, itu biasanya secara formalitas disuruh oleh kepala KUA atau penghulu, Pak, silakan tanda tangan. Nah, di situ kita sebagai saksi akan menandatanganinya nanti di sana. Kemudian lanjut ijab kabul. Nah, ini adalah apa ya? Rukun yang terakhir dalam pernikahan. Nah, di antaranya kita jelaskan dulu apa sih yang disebut dengan ijab kabul. Ijab kabul, ijab kabul ini beda. Jangan disamakan ijab kabul itu menjadi satu kesatuan, tidak. Dipisah dulu. Ijab itu ucapan penerima ucapan penyerahan. Yang menyerahkan siapa walinya kepada siapa laki-lakinya. Nah, itu ijab. Kabul ya yang katanya yang biasanya kita bahas saya terima itu tuh kabul itu. Makanya ijab itu sama kayak gini. Kalau kita berakad nikah, bukan berakad nikah, anggaplah bermuamalah. Dalam jual beli itu tuh, kalau tradisi masyarakat Banjar pasti sering mengatakan gini, juallah tukar. Atau bahasa kitanya bahasa Indonesia seperti ini, saya jual. Kemudian yang pembelinya atau yang penjualnya mengatakan saya beli. Nah itu juallah tukar. Nah ini merupakan kata yang merupakan representasi daripada akad. Nah, ijab itu dilakukan oleh orang yang menyerahkan, kabul itu disampaikan adalah orang yang menerimanya itu. Nah, di sini disebutkan bahwa ijab dan kabul boleh diucapkan dalam bahasa bahasa Indonesia. Jelas sudah. Maka di sini disebutkan syarat ijab. Yang pertama langsung dilakukan oleh wali atau seorang yang mewakilinya. Syarat ijab ya. Kemudian harus tanpa ada persyaratan, tidak boleh menggantungkan akad yang ijabnya tenang. Saya nikahkan anak saya dengan syarat, tidak boleh itu tuh, menggantungkan dengan syarat. Tidak ada keterikatan dengan waktu tertentu, misalkan nikah kontrak. Kan pernah terjadi ada yang namanya film kawin kontrak ya. Itu sebenarnya kalau kita berbicara masalah film kawin kontrak itu tuh seolah-olah mempopulerkan sesuatu yang diharamkan loh. Nauzubillah ya, mudah-mudahan itu tidak menjadi acuan bagi masyarakat kita, khususnya anak-anak muda kita untuk melakukan hal itu. Padahal itu haram hukumnya. Lanjut. Nah, kemudian di sini disebutkan bahwa ada yang namanya syarat daripada kabul. Oh, sebentar, ini salah. Nah, syarat kabul tadi kita sudah membahas masalah syarat ijab. Ada yang namanya syarat kabul lagi.
Qabul itu adalah ucapan penerimaan. Saya terima. Nah, di sini ada kata-kata atau redaksi yang diatur dalam fikih munakahat. Yang pertama, kalimat yang digunakan harus sama yang disebutkan dalam ijab. Misalkan dalam ijab menyebutkan kalimat saya nikahkan, maka saya terima nikahnya. Jangan misalkan kata si yang berijab saya nikahkan, yang qabul yang menjawabnya saya terima kawinnya. Berarti antara nikah dengan kawin walaupun konotasinya sama, tapi kalimat yang dipakai itu tuh berbeda. Nah, makanya di sini harus ada kesepakatan, dilatih dulu untuk menjawab atau melakukan ijab kabul. Kemudian yang kedua, hendaknya langsung diucapkan oleh calon mempelai laki-laki. Jika kondisi tidak memungkinkan baru diwakilkan oleh orang lain. Ya, boleh sih diwakilkan, boleh kalau misalkan uzur ya. Misalkan si laki-lakinya tersebut misalkan dalam keadaan ya bisu, nauzubillah, atau dia itu tuh dalam keadaan yang tidak bisa menyampaikan atau tidak bisa menerimakan karena ada hak satu dan lain hal yang menjadi uzur. Maka ada masalah, ada masalah, tidak masalah untuk diwakilkan. Kemudian yang ketiga, nama calon mempelai wanita tersebut harus lengkap, disebutkan lengkap. Jadi kalau misalkan namanya tuh panjangnya sepanjang-panjangnya, misalkan namanya saya terima nikahnya siapa? Siti Nur Anisa Putri Rahmadani Sakinah Mawaddah Warahmah misalkan. Nah, berarti kan panjang namanya ini kan, namanya panjang. Itu tidak bisa disingkat. Langsung kita sampaikan, saya terima nikahnya Siti. Terus tidak ada kelanjutannya. Nah, itu dianggap tidak memenuhi syarat daripada kobul nantinya. Jelaskan, sampaikan seluruh namanya, disebutkan dengan lengkap. Kemudian tidak boleh menambahkan persyaratan khusus saat pelafalan berlangsung. Misalkan saya terima nikahnya dengan syarat, nah tidak boleh. Kemudian tidak ada keterikatan atau keterkaitan dengan waktu tertentu, dengan jam, dengan waktu ya seperti nikah kontrak tadi sudah kita jelaskan ya. Dan tidak diselingi dengan kalimat ataupun apa kata-kata apapun yang bisa merubah makna daripada ijab kabul. Makanya dalam ijab kabul itu antara satu dan lainnya itu tuh bersambung. Jangan seperti ini, misalkan saya nikahkan anak saya si Anu binti si Una dengan mas kawin sekian dibayar tunai. Yang ijabnya sudah disampaikan dengan jelas, yang kabulnya itu tuh diam. Nah, makanya biasanya saksi yang paham, dia langsung menegur. Pak, ulang dulu. Ulang lagi. Akadnya diulang lagi. Karena itu tadi, seolah-olah ada apa ya, ada ungkapan atau ada tindakan yang seolah-olah berpaling daripada akad. Nah, ini yang dikhawatirkan. Lanjut dulu kita. Nah, di sini mungkin ini slide terakhir ya untuk pertemuan kita hari ini. Ada yang namanya syarat ijab, ada yang namanya syarat kabul. Di sini kita jelaskan. Misalkan dalam ijab itu tuh saya nikahkan kepadamu anakku. Siapa namanya misalkan? Saya nikahkan kepadamu anakku namanya. Nur Ainani misalkan. Dengan mas kawin, seperangkat alat sholat, dibayar tunai. Jelas? Maka kabulnya sama redaksinya. Saya terima nikahnya Nur Ainani binti, siapa namanya bintinya itu tuh? Anggaplah binti Abdul Ghafur. Dengan mas kawin, seperangkat alat sholat dibayar tunai. Nah, kalau misalkan yang menyampaikan ijabnya itu adalah bapaknya, maka tidak usah lagi menggunakan kata binti, karena yang menyampaikannya adalah bapaknya. Jadi cukup dengan menyebutkan saya nikahkan kepadamu anakku, siapa namanya Nur Ainani misalkan, tidak usah pakai binti, karena itu kan bapaknya. Nah, tapi kobul itu harus tetap menggunakan binti. Saya terima nikahnya si Nur Ainani binti siapa. Nah, karena dia mengucapkan kalimat kok kabul. Nah, itu saja mungkin yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kita hari ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf apabila terjadi salah kata, salah ucap dalam penyampaian tadi. Dan kita ketahui kesempurnaan itu hanyalah milik Allah. Dan kita setiap ada kesalahan, apapun itu, kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita menyampaikan permohonan maaf apabila ada salah kata, salah ucap, salah contoh ketika kita menyampaikan materi ini. Itu saja mungkin dari kami. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.